Saya Melkias Tule, Ketua KTA Palultop. Palultop berasal dari bahasa daerah, bahasa Timur, yang artinya dalam bahasa Indonesia peduli rakyat. KTA Palultop berada di wilayah Desa Silo, Dusun 5, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. KTH Palultop berdiri tahun 2017. Tujuan dari mendirikan KTH Palultop adalah setiap masyarakat yang bekerja di kawasan hutan perlu ada pembentukan kelompok tani hutan. Yang kedua, untuk bisa mendapat pendampingan dari pihak Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup. Kemudian semua kegiatan yang ada di lokasi areal kerja bisa dikoordinir dengan baik. Kelompok Tani Palultop merupakan kelompok tani binaan dari Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang. Sebenarnya kelompok tani ini sudah berdiri sejak tahun 2010. Akan tetapi pada waktu itu kelembagaannya masih menggunakan kelembagaan kelompok tani pertanian. Dan pada waktu itu juga pembentukan kelompok tani ini atas dasar keproyekan semata. Buktinya setelah kegiatan keproyekan itu selesai, kelompok tani tidak ada perkembangan dan tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Kemudian pada tahun 2017 kami mencoba untuk membangunkan lagi kelompok tani Palultop dari tidur panjangnya. Pada waktu itu kami menggunakan peraturan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 57 tahun 2014 tentang pedoman pembinaan kelompok tani hutan. Dan pada waktu itu juga peraturan terkait dengan perhutanan sosial baru juga lahir, sehingga kami menggunakan dua peraturan tersebut sebagai dasar dalam pendampingan kelompok tani hutan. Kelompok tani hutan Palultop dikukuhkan lewat SK Kepala Desa Silu pada bulan Oktober tahun 2017. Pada tahun itu juga kelompok tani hutan Palultop bersama dengan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang menyusun nota kesepakatan kerjasama kemitraan kehutanan dalam mengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus Diklat Kehutanan Sisimeni Sanam. Pada tahun 2018 kami mendapatkan bantuan fasilitasi peningkatan kelas oleh pusat penyuluhan yang kami gunakan untuk membangun pondok pertemuan KTH Palultop. Tetapi hal tersebut ternyata tidak serta-merta dapat membangkitkan lagi kelompok tani hutan Palultop menuju kemandirian. Ternyata masih butuh keseriusan dan konsistensi, karena pendampingan adalah sebuah perjalanan yang panjang. Peningkatan pendampingan di KTH Palultop itu kami mulai tahun 2019. Jadi awal mulanya kami melakukan pendampingan karena kami melihat bahwa NTT sebagai provinsi penghasil kacang mete terbesar di Indonesia dengan potensi kebunnya yang banyak, salah satunya di KTH Palultop yang di hutan diklat ini, kan tetapi kami sangat sulit menemukan produknya. Nah, maka dari itu, dari proses diklat yang sudah dilakukan, itu menjadi tantangan buat kami. Bagaimana bisa menghasilkan hasil diklat ini bisa menghasilkan kelompok yang menghasilkan produk kacang mete. Dengan begitu kami bisa menjadikan sebuah proyek pembelajaran. Jadi ketika ada peserta datang bisa belajar bagaimana pemberdayaan mulai dari kelola kelembagaan, kawasan sampai produknya hasilnya ada di KHDTK Diklat Sisimeni Sanam. Apa yang kami lakukan pertama kali, kami menyamakan persepsi. Jadi ini penting dalam pemberdayaan. Jadi kami lakukan tahun 2019 itu kami persamakan persepsi bahwa untuk maju kita harus sama-sama dan kita punya sepakat bahwa mete akan menjadi produk utama untuk KTH Palultop.
Setelah penyampaian persepsi, kami tata kembali aturan mainnya, ADART-nya, buku-buku administrasi, hingga terkait dengan kelembagaannya. Kita tambahkan seksi usaha. Seksi usaha ini penting karena untuk melakukan usaha harus ada seksi yang bekerja khusus dalam usaha. Kelembagaan kita perbaiki, kemudian tahap berikutnya untuk kawasan kita lakukan pengukuran areal. Jadi anggota kita ajarkan pengukuran areal dengan menggunakan GPS di HP, mereka mengukur areal masing-masing dan mereka juga kami minta menghitung potensinya. Berapa pohon per orang yang mereka miliki. Ini penting untuk menentukan seberapa besar potensi yang ada di KTA Pelotop. Melalui pendampingan yang utuh ini, akhirnya kami salah satunya di 2019 mendapatkan pengakuan kemitraan kehutanan dari Kementerian LHK, dan selain itu kami juga mendapatkan fasilitasi dari Pusluh berupa kenaikan kelas kelompok menjadi dari madya maupun utama yang diperoleh tahun 2021. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yoyarit Abram Tule, biasa disapa dengan nama Oya. Saya merupakan salah satu anggota kelompok tani hutan Pelotop, dan di dalam kelompok dipercayakan sebagai ketua seksi usaha yang bertanggung jawab mengurus kegiatan usaha baik dari proses produksi sampai dengan pemasaran. Saat ini saya ingin berbagi cerita terkait dengan bagaimana kami memulai usaha kami. Usaha kami ini dimulai pada tahun 2019. Awal kami memulai, kami mendapatkan pendampingan dari Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang. Kami merasa bersyukur bisa mendapat Bapak Ibu pendamping yang selalu setia mendampingi kami, memberikan kami ilmu dan juga keterampilan, sehingga kami bisa mampu menghasilkan satu produk yang namanya kacang mete alekot. Kacang mete alekot sendiri ini kami ambil nama produknya, kami ambil dari bahasa Timor yang artinya terbaik. Dan awal kami memulai usaha kami ini, kami tidak mempunyai modal yang cukup besar, tetapi kami punya tekad, punya kemauan, dan bersama Bapak Ibu pendamping kami coba memusyawarahkan itu di kelompok, dan kami bersepakat untuk melakukan swadaya dan juga memberikan iuran. Dari situ kami pakai untuk sebagai modal awal kami memulai usaha ini. Dari hasil swadaya dan iuran itu kami memulai, kemudian bisa menghasilkan produk kacang mete alekot. Dari situ kami juga dari hasil yang kami hasilkan, kami mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Kami juga mendapatkan bantuan-bantuan dari BPSKL Jabal Nusra, dari Puslu, dan juga dari dinas-dinas terkait di pemerintah Provinsi NTT dan juga Kabupaten Kupang, sehingga saat ini kami bisa mampu menjual produk kacang mete ini di Kota Kupang, dan untuk sekarang kami sudah bekerja sama dengan kurang lebih 6 swalayan dan 1 hotel yang ada di Kota Kupang. Harapan kami ke depan, kacang mete alekot ini bukan hanya ada di Kota Kupang, tetapi bisa dikenal di tingkat nasional, bahkan internasional. Kami mempunyai mimpi suatu saat kami bisa mengekspor kacang mete ini sampai ke luar negeri. Dari hasil yang kami capai ini, sudah ada beberapa kendala yang kami hadapi, tetapi dari kendala-kendala itu kami jadikan sebagai pembakar semangat bagi kami untuk kami terus berjuang. Kendala-kendala yang kami hadapi yaitu yang pertama, latar belakang pendidikan anggota yang berbeda dan juga latar belakang usia yang berbeda, itu kadang membuat kami pengurus juga kewalahan dalam menghadapi situasi seperti itu. Dan kendala yang kedua juga, di tempat kami ini belum ada jaringan listrik, sehingga kami juga kesulitan untuk dalam proses pengemasan, bahkan sampai dengan promosi produk. Dan kendala yang ketiga, di tempat kami juga tidak jaringan telekomunikasinya juga susah, baik jaringan telepon maupun internet itu sangat susah, sehingga menghambat kami dalam proses distribusi produk dan juga promosi produk.
Dari kendala-kendala itu ada beberapa solusi yang kami sudah lakukan. Untuk ketersediaan listrik, saat ini kami menggunakan genset sebagai penyedia aliran listrik untuk proses pengemasan produk. Sedangkan untuk latar belakang anggota yang berbeda baik dari segi usia dan juga pendidikan, kami selalu dilibatkan dalam pelatihan masyarakat yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang. Kelompok Tani Hutan Paleotop selalu dilibatkan. Dan terkait dengan jaringan telekomunikasi, kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak Telkomsel, tetapi kembali lagi kendalanya belum ada jaringan listrik di tempat kami. Langkah konkret yang kami lakukan di dalam meningkatkan peran perempuan di dalam kelompok KTH Paleotop, awalnya kami mengidentifikasi sejauh mana peran perempuan di dalam kelompok KTH, yaitu pada aspek kelembagaan dan proses produksi produk kacang mente Alekot. Pada aspek kelembagaan, awalnya kami melihat ketika di dalam pertemuan kelompok, mama-mama atau ibu-ibu yang masuk dalam anggota KTH itu masih datang, duduk, diam, dan menyetujui apapun kesepakatan di dalam kelompok. Selanjutnya kami melakukan pendekatan bahwa kami menyampaikan bahwa mama-mama punya pengalaman, punya pendapat, punya ide yang bisa disampaikan di dalam pertemuan kelompok pada setiap agenda yang dibahas, dan itu bisa menjadi hal yang baik untuk permasalahan yang dihadapi pada saat pertemuan. Pada aspek proses produksi, pada saat panen, sebenarnya mama-mama semua ini sudah berperan aktif karena setiap mama-mama ini punya lahan. Jadi mereka juga bersama dengan bapak dan anak-anak melakukan pemanenan, dan itu sudah kami sampaikan sesuai dengan standar pemanenan jambu mente. Pada proses pengolahan produk kacang mente, yaitu pengacipan, yaitu pengupasan dari biji gelondong mente menjadi kacang, mama-mama ini semuanya juga sudah melakukan. Ada 4 anggota KTH dan itu sudah bisa. Bahkan di dalam kelompok kami, mama-mama ini juga merupakan istri dari anggota kelompok. Jadi di rumah keterlibatan mereka di dalam melakukan pengupasan biji gelondong mente menjadi kacang mente, itu mereka juga sudah berkontribusi di dalam proses produksi. Kemudian pada proses produksi pengolahan lanjutan, yaitu kami mempunyai produk kacang mente siap saji dengan teknik pengopenan, kami katakan kacang mente oven. Itu di dalam melakukan proses produksi itu dilakukan oleh anggota KTH dan juga ibu dari istri anggota KTH, yaitu ada 3 orang ya, ada Mama Oya, ada Mama Yantri, dan ada adik Serli juga. Itu mereka melakukan proses produk kacang mente open dan kualitasnya dijaga, dan itu sudah berlangsung selama 2 tahun. Dan bagi kami itu adalah kontribusi nyata dari yang awalnya mama-mama ini tidak tahu menjadi tahu, mau dan mau berkontribusi pada kelembagaan, dari aspek kelembagaan dan pada aspek produk kacang mente. Bagi kami itu upaya yang sudah kami lakukan, dan kedepannya kami yakin mama-mama yang ada di sini punya potensi lain, misalnya menenun, ya semua bisa menenun. Nah itu akan kami gali lagi untuk meningkatkan peran mereka sehingga dapat berkontribusi pada kelompok dan juga pada kesejahteraan ekonomi rumah tangga di tingkat masyarakat, di tingkat kelompok tani. Selamat siang, saya perkenalkan nama saya Asnat Bait, istri dari Ketua Kelompok KTH Paleotop. Status saya dibagi bidang pengovenan, oven kacang mente.
saya merasa cukup baik sebelum kami dapat pimpinan dari pendamping, dari penyuluh. Kami merasa kurang berkenan karena dari waktu itu kami hanya memakai secara biasa gelondongan. Kami tidak merasakan seperti keadaan sekarang yang kami alami. Di saat kami oven kacang ini, kami merasakan ada kemajuan bagi kami. Dan cukup saya di bidang mengoven. Kami ada 3 orang yang di bidang ini, 2 yang berhalangan. Saya berperan aktif di dalam kegiatan kelompok ini. Saya merasakan kalau di saat saya mengoven ada berhasil 10 kilo yang saya dapat usahakan sampai 1 hari, walaupun pakai alat manual saja, tapi cukup berhasil juga dan cukup mengangkat kelompok ini dalam usaha ini. Dan saya merasa ada kebahagiaan dan ada kemajuan di saat kami mengoven ini karena hasilnya meningkat dari hasil-hasil yang kemarin. Kami hanya jual gelondongan saja. Dan kami merasakan di saat oven ini cukup uangnya lebih banyak dari tahun-tahun kemarin. Dan di saat saya mengoven ada hasil atau ada sedikit buat saya yang saya bisa kumpulkan untuk menjamin keluarga, menjamin kebutuhan anak sekolah, menjamin keluarga yang adat istiadat. Dan yang ketiga, bisa mendukung kelompok ini untuk lebih maju, lebih bertingkat dan lebih menjaga kualitas kacang mente ini. Nama saya Agustinus Nuflapo. Sebelum itu kami jual gelondongan. Setelah didampingi oleh Balai Diklat, kami jual kacang mente. Kacang mente di 1 minggu bisa dapat 800.000. Jadi kacang mente kami manfaat untuk bangun rumah, tabung, jual untuk anak sekolah. Kami minta terima kasih kepada Balai Diklat yang dampingi. Semoga KTH Paleltop maju, sukses. Saya mewakili Badan Pengurus dan seluruh anggota kelompok tani menyampaikan terima kasih atas fasilitasi pendampingan penyuluh sehingga sampai hari ini kami berada pada posisi demikian. Yang kedua, kami menyampaikan terima kasih kepada Pusat Penyuluhan, PSKL, dan dinas-dinas terkait yang telah mendukung kegiatan KTH Paleltop. Yang berikut, harapan kami tidak jauh sempurna dalam seluruh kegiatan, oleh karena itu kami membutuhkan topangan dari Bapak Ibu, saudara-saudara, sehingga kami bisa mencapai tujuan daripada kelompok tani hutan Paleltop. Luar biasa, pasti bisa.